Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doni Arfani. Nomor induk mahasiswa 23020102043, kelas MJ502. Mohon izin untuk mempresentasikan tugas manajemen risiko dengan dosen pembimbing Bapak Joko Suharyanto, SCMM CPOD. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang studi kasus PT XYZ, yakni sebuah perusahaan logistik di Indonesia yang mengalami gangguan operasional akibat banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek. Akibatnya, pengiriman barang terhambat, beberapa gudang terendam, dan perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, perusahaan menghadapi keluhan pelanggan karena keterlambatan pengiriman. Situasi ini menyoroti pentingnya perencanaan risiko dalam menghadapi bencana alam. Ada tiga pertanyaan yang akan dijawab pada presentasi ini, yaitu yang pertama, apa saja risiko utama yang dihadapi oleh PT XYZ dalam kasus ini? Yang kedua, bagaimana dampak risiko tersebut terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan? Dan yang ketiga, apa rekomendasi langkah-langkah mitigasi risiko untuk mengurangi dampak bencana serupa di masa depan? Yang pertama, yaitu risiko utama yang dihadapi oleh PT XYZ. Dalam menghadapi banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek, PT XYZ berhadapan dengan berbagai risiko utama. Di antaranya, yang pertama, risiko operasional, yakni terendamnya gudang dan fasilitas logistik, tentunya menyebabkan gangguan pada distribusi barang, yang akhirnya berakibat pada keterlambatan pengiriman dan pengambilan barang oleh pelanggan. Yang kedua yaitu risiko keuangan, kerugian finansial yang cukup besar akibat kerusakan aset, kehilangan stok barang, serta biaya tambahan yang diperlukan untuk pemulihan operasional. Yang ketiga yaitu risiko reputasi, tertundanya pengiriman, serta meningkatnya ketidakpuasan pelanggan dapat menurunkan citra perusahaan. Kemudian juga dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan dan tentunya akan menghambat perolehan pelanggan baru. Kemudian yang keempat adalah risiko hukum. Kegagalan memenuhi perjanjian layanan dengan pelanggan berpotensi memicu tuntutan hukum atau sanksi finansial. Yang kelima, yakni risiko sumber daya manusia. Gangguan operasional dapat terjadi jika karyawan terjebak dalam banjir atau tidak dapat bekerja akibat kondisi yang tidak aman. Kemudian, apa dampak risiko terhadap keberlanjutan bisnis? Yang pertama, yakni akan terjadi penurunan pendapatan dan profitabilitas. Hal ini terjadi karena gangguan operasional dan biaya pemulihan yang tinggi. Tentunya dapat mengurangi pendapatan serta keuntungan perusahaan. Kemudian yang kedua, kehilangan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Karena banjir ini, karena bencana ini tentunya akan dapat mengakibatkan keterlambatan layanan, sehingga akan menimbulkan ulasan negatif, yang pada akhirnya dapat merusak reputasi serta mengurangi loyalitas pelanggan. Yang ketiga, akan mengakibatkan ketidakstabilan keuangan dan likuiditas. Kerusakan aset dan pengeluaran tak terduga akibat banjir atau bencana ini dapat menyebabkan arus kas negatif dan peningkatan utang. Kemudian yang keempat, adanya tekanan hukum dan regulasi, pelanggaran kontrak dan kegagalan memenuhi standar layanan yang mungkin dapat terjadi karena beberapa hal akibat bencana ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan sanksi finansial. Yang kelima yaitu penurunan produktivitas dan kesejahteraan pegawai. Karyawan yang terdampak banjir atau kelebihan beban kerja dapat mengalami stres, menurunkan produktivitas, dan pada akhirnya akan meningkatkan risiko pengunduran diri. Nah, selanjutnya adalah apa rekomendasi langkah-langkah mitigasi risiko. Yang pertama, mitigasi risiko operasional dapat dilakukan dengan diversifikasi lokasi gudang. Artinya, jika satu gudang terdampak bencana, maka masih ada gudang yang lain yang dapat beroperasi. Kemudian, penggunaan sistem logistik berbasis cloud dan rencana kontingensi memastikan distribusi tetap berjalan saat terjadi gangguan. Yang kedua, mitigasi risiko keuangan. Perusahaan dapat menggunakan asuransi bisnis
dapat menyiapkan dana darurat, dan juga dapat melakukan diversifikasi pendapatan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan selama krisis atau bencana terjadi. Yang ketiga yaitu mitigasi risiko reputasi. Lakukan komunikasi transparan, kemudian layanan pelanggan yang responsif, dan program loyalitas menjaga kepercayaan pelanggan dan mengurangi dampak negatif terhadap citra perusahaan. Yang keempat yaitu mitigasi risiko hukum. Revisi kontrak, kepatuhan regulasi, dan negosiasi dengan mitra bisnis dapat membantu perusahaan menghindari tuntutan hukum selama bencana. Yang kelima, mitigasi risiko sumber daya manusia. Perlakukan sistem kerja fleksibel, kemudian berikan dukungan bagi karyawan yang terdampak, serta lakukan pelatihan kesiapsiagaan, memastikan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja tetap terjaga. Selanjutnya, ya ini contoh kasus nyata. Yang pertama, perusahaan Amazon. Perusahaan Amazon ini adalah marketplace asal Amerika yang sangat besar. Kita dapat melihat dari manajemen risiko rantai pasok. Amazon ini menggunakan teknologi berbasis AI dan analisis big data untuk mengelola rantai pasok globalnya. Sehingga mereka dapat memastikan pengiriman tetap berjalan meskipun ada gangguan seperti pandemi atau bencana alam. Kemudian kita melihat perusahaan yang kedua yaitu Toyota. Toyota ini adalah perusahaan asal Jepang, perusahaan otomotif. Kita melihat dari strategi mitigasi risiko produksi. Toyota ini menerapkan just-in-time manufacturing dan strategi diversifikasi pemasok untuk mengurangi dampak gangguan produksi akibat bencana alam atau kelangkaan bahan baku. Jadi mereka tidak hanya bekerja sama dengan satu pemasok, tetapi dari beberapa pemasok. Jadi jika terjadi sesuatu hal yang menghambat dari satu pemasok, mereka masih mempunyai beberapa pemasok lainnya, sehingga proses produksi tidak terganggu. Kemudian yang ketiga adalah HSBC. Kita melihat dari sisi manajemen risiko keuangan. HSBC ini menggunakan sistem deteksi risiko berbasis kecerdasan buatan untuk memantau transaksi secara real time dan mengurangi ancaman kejahatan keuangan serta krisis likuiditas. Perusahaan yang keempat yaitu Google. Google kita melihat dari sisi mitigasi risiko cyber dan teknologi. Google ini memiliki infrastruktur keamanan cyber yang kuat, termasuk sistem enkripsi canggih dan protokol mitigasi serangan untuk melindungi data pengguna dan operasionalnya. Perusahaan yang kelima, yakni Coca-Cola. Kita melihat dari sisi manajemen risiko reputasi dan keberlanjutan. Coca-Cola ini menerapkan strategi keberlanjutan seperti pengelolaan air dan pengurangan emisi karbon untuk menjaga citra mereknya serta mengurangi dampak lingkungan yang dapat merugikan operasionalnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.